Rahmat Irianto buktikan comeback usai ditegur keras Sintayong lewat gol dan assist lawan Kuwait. Rahmat Irianto membuktikan dirinya bereaksi dengan baik usai ditegur keras Sintayong lewat torehan 1 gol lawan Kuwait Rabu 8 Juni 2022. Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan 2-1 atas Kuwait dalam laga perdana grup A kualifikasi Piala Asia 2023 di Jaber Al Ahmad International Stadium, Kuwait City pada Rabu 8 Juni 2022. Satu pemain yang mencuri perhatian dan layak didapuk sebagai man of the match menurut kabar arena kita adalah Rahmat Irianto. Gelandang Persib Bandung tersebut berkontribusi besar atas 2 gol timnas Indonesia. Pada gol pertama, Irianto yang melakukan overlap berhasil masuk ke kotak penalti dan memaksa kiper Kuwait melakukan pelanggaran. Mendapat hadiah penalti, Maklok berhasil menyerangkan bola ke dalam gawang. Jika menurut aturan Fantasy Premier League, aksi Irianto yang dilanggar di kotak penalti berhak diganjar poin assist buat gol Maklok. Lalu pada gol kedua, Irianto yang kembali maju memanfaatkan peluang kecil usai tendangan Witan Sulaiman di blok untuk membawa timnas Indonesia unggul dengan kemenangan 2-1. Pasca laga, Irianto sangat bersyukur dengan kemenangan yang didapat bersama rekan-rekannya tersebut. Sangat sulit bermain di cuaca 40 derajat Celcius. Kami kesulitan pada babak pertama karena cuacanya sangat panas, kata Rahmat Irianto. Pada babak kedua, kami mengikuti arahan pelatih bahwa kami harus kerja keras dan kami punya motivasi tinggi untuk memenangkan laga. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan kemenangan ini, tambahnya. Sejak awal laga tak berjalan mudah buat Irianto. Dia menempati posisi bek kanan, tidak seperti yang biasa dia perankan. Pada 15 menit pertama, Irianto kurang bisa membantu penyerangan karena Indonesia cukup tertekan oleh serangan Kuwait. Namun seiring berjalannya laga, justru aksi overlap Irianto maju ke depan yang melahirkan 2 gol kemenangan Indonesia. Performa apik Irianto pada laga melawan Kuwait sekaligus membuktikan pemain berusia 22 tahun itu menjawab dengan baik kritikan dari sang pelatihnya Sintayong. Irianto menerima kartu merah saat terakhir kali menempati posisi bek kanan di timnas U23 Indonesia di semifinal SEA Games 2021 lalu. Indonesia kalah 0-3 dari Thailand kala itu, dan lebih buruknya Irianto dan 2 pemain lain harus di kartu merah bukan karena melakukan pelanggaran, namun karena melanggar fair play. Saat itu Sintayong sangat kecewa dengan sikap 3 pemainnya yang mendapat kartu merah, termasuk Rahmat Irianto. Jujur, hari ini saya sangat kecewa pada pemain. Saya masih bisa mengerti jika dapat kartu kuning atau akumulasi kartu. Tetapi ini karena tidak fair play mendapat kartu merah, ucap Sintayong. Saya melihat pemain-pemain tersebut tidak punya tanggung jawab sebagai pemain, tambahnya. Setelah Kuwait, timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga lagi di grup A kualifikasi Piala Asia 2023. 2 pertandingan itu yaitu melawan Yordania pada 11 Juni 2022 dan berhadapan Nepal pada 14 Juni 2022. Penyebab Sintayong kaget, timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia melakoni laga berat di matchday pertama grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad asuhan Sintayong langsung dihadapkan dengan Kuwait dalam laga yang digelar di Jaber Al Ahmad International Stadium, Kuwait City, Kamis 9 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Tahu bermain di kandang lawan, Sintayong menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain sabar alias bertahan. Meski bermain sabar, timnas Indonesia beberapa kali mengancam lewat serangan balik. Namun pada akhirnya pertahanan rapat yang dibangun timnas Indonesia jebol juga. Kuwait mencetak gol lebih dulu via sundulan Yosef Nasser pada menit ke-40. Hanya saja euforia berlebihan yang didapatkan Kuwait dimanfaatkan betul oleh timnas Indonesia. Berselang 4 menit, timnas Indonesia menyamakan kedudukan lewat sepakan penalti Maklok. Penalti didapat setelah Rahmat Irianto dijatuhkan kiper Kuwait di kotak terlarang. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai.
Di babak kedua, timnas Indonesia langsung membuat gebrakan lewat serangan balik. Rahmat Irianto membobol gawang Kuwait lewat sepakan kaki kirinya usai memanfaatkan bola rebound lesakan Witan Sulaiman. Skor berubah jadi 2-1 untuk keunggulan timnas Indonesia. Setelah gol tersebut, timnas Indonesia masih bermain rapat dengan mengandalkan pertahanan rapat. Singkat kata, timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait. Ini merupakan kemenangan pertama timnas Indonesia atas Kuwait dalam 42 tahun terakhir. Awalnya saya menilai laga ini akan menjadi tantangan besar dan sulit, namun saya tidak menyangka kami menang lawan Kuwait, kata Sintayong dalam konferensi pers pasca laga. Jujur, saya tidak memahami kualitas Kuwait, lanjut pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini. Selanjutnya timnas Indonesia bakal menjajal Yordania pada Minggu 12 Juni 2022 pukul 02.15 waktu Indonesia Barat. Sama seperti timnas Indonesia, Yordania menang di laga pertama grup A kualifikasi Piala Asia 2023 setelah menumbangkan Nepal 2-0. Berikut klasemen grup A kualifikasi Piala Asia 2022. Update ranking FIFA, timnas Indonesia geser Singapura setelah menang 2-1, Kuwait turun 5 posisi. Update ranking FIFA setelah timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait di matchday pertama grup A kualifikasi Piala Asia 2023 akan dibahas berikut ini. Posisi timnas Indonesia di ranking FIFA mengalami kenaikan 1 posisi dari tangga 159 ke 158. Di laman resmi FIFA, timnas Indonesia saat ini berada di ranking 159 FIFA dengan total poin 1000,69 poin. Namun menurut laman voting ranking, kemenangan atas Kuwait membuat timnas Indonesia diprediksi mendapat tambahan 14,02 poin. Hal itu membuat perolehan angka skuad Garuda menembus 1014,71 poin. Timnas Indonesia pun menggeser Singapura yang dalam 2 laga terakhir selalu kalah. Semalam Singapura tumbang 1-2 dari Kirgistan di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelumnya pada Rabu 1 Juni 2022, Ihsan Fandi dan kawan-kawan juga kalah 0-2 dari Kuwait di laga uji coba. Sementara itu, Kuwait mendapatkan hasil sebaliknya. Kekalahan dari timnas Indonesia membuat mereka kehilangan 14,02 poin menjadi 1050,46 angka. Dengan hasil itu, Kuwait pun turun 5 peringkat dari posisi 145 ke posisi 150. Tentu saja hal ini bisa menjadi modal besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2023. Selanjutnya ada Yordania dan juga Nepal yang tidak akan mudah untuk dikalahkan timnas Indonesia. Jika ingin lolos otomatis ke Piala Asia 2023, timnas Indonesia membutuhkan 4 poin tambahan dalam 2 laga tersisa. Meski begitu, masih terlalu dini untuk menilai apakah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2023 atau tidak. Konsistensi harus ditunjukkan tim asuhan Sintayong untuk tampil di Piala Asia 2023, sekaligus meningkatkan ranking FIFA timnas Indonesia.